ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu robek, terbelah. Dengan kata lain, semua orang, siapapun itu, bisa menghampiri hadirat tahta Allah Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita punya kuasa hak sebagai anak-anak Allah. Di sini dikatakan anak, berarti ada Bapa. Ini berbicara satu hubungan yang dekat. Makanya tidak heran Gus Dur berkata, agama yang paling dekat antara Tuhan dengan umatnya itu adalah apa? Kristen. Karena panggil Tuhannya itu Bapa. Yang lain itu harus berteriak, harus lewat perantara imam-imam. Tetapi sebagai orang Kristen, kita ini sebagai anak-anak Allah, berarti Tuhan itu sebagai Bapa kita. Kita punya hubungan yang dekat. Di zaman perjanjian lama yang bisa menghadap dengan Allah itu cuma imam-imam. Kemudian masuk di dalam ruangan Maha Kudus itu cuma 1 tahun 1 kali, hari pendamaian. Tetapi umat-umat Tuhan tinggal di luar. Dengar saja apa yang imam-imam. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu robek, terbelah. Dengan kata lain, semua orang, siapapun itu, bisa menghampiri hadirat tahta Allah Bapa. Setiap saat, setiap waktu, tidak perlu imam-imam, tidak perlu pendeta, tidak perlu hamba-hamba Tuhan. Engkau ketika engkau ada masalah, ketika engkau rindu, ketika engkau mau bersekutu dengan Tuhan, engkau bisa menghampiri Tuhan di dalam kekudusan karena darah Yesus. Amin. Sehingga kita punya hubungan yang dekat. Memang kita punya otoritas atas setan, atas dunia, atas dosa. Tetapi ini yang paling spesial dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Amin. Kalau kita punya hubungan dengan Bapa di surga, di sini dikatakan kita juga berhak menerima janji Allah. Begitu banyak janji-janji Allah di dalam firman Tuhan. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Karena mungkin kita di dalam pergumulan saat ini, kita di dalam masalah tantangan saat ini. Tetapi ingat, pegang janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Ketika kita tetap teguh di dalam iman, ketika kita tetap menanti-nantikan, ketika kita tetap setia dengan Tuhan, maka dengan waktu Tuhan, maka kita akan mengalami setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita.